Baik, selamat sore menjelang malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 atau kelompok C dengan saya sendiri, Erika Febrina Maria Beruginting dengan NIM 2313-24012. Saya Roderigus Daniel Pasaribu dengan NIM 2313242026. Saya Marcelina Ardia Simenes dengan NIM 2413242025. Kemudian, dalam pembahasan video ini, kami akan membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara eksternal. Belajar sebagai sebelumnya, kami akan membahas terkait tujuan pembelajaran. Next. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama diharapkan mahasiswa dapat memahami lebih jauh terkait faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat atau mendukung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, diharapkan juga mahasiswa dapat meminimalisir faktor yang menghambat dan implikasinya dalam kegiatan pembelajaran. Next. Materi yang akan kita bahas dalam video kali ini terkait pendahuluan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar secara eksternal dan akan ditutup dengan kesimpulan. Belajar sebagai proses atau aktivitas difaktorkan oleh banyak sekali hal atau faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu adalah banyak sekali macamnya, terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Maka, untuk memudahkan pembicaraan atau pembahasan kita pada video kali ini, dapat dilakukan klasifikasi sedemikian, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari luar diri pelajar atau eksternal, dan faktor yang berasal dari dalam diri pelajar atau internal. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa secara eksternal meliputi orang tua, kepribadian guru, sekolah sebagai institusi pendidikan, faktor sosial, dan faktor situasional. Dan faktor-faktor eksternal ini dapat berinteraksi satu sama lain dan memiliki dampak yang kompleks terhadap proses belajar siswa. Memahami faktor-faktor ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan mendukung perkembangan potensi siswa secara maksimal. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Daniel. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor belajar eksternal. Di sini faktor belajar eksternal yaitu terdiri dari 5. Yang pertama adalah faktor orang tua. Faktor orang tua memiliki 3 faktor, yaitu faktor yang berasal dari orang tua, utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Dari buku Yusuf dan Malik tahun 2022. Cara mendidik orang tua sangat penting. Orang tua yang menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang memberikan teladan perhatian dan arahan yang positif, akan lebih berhasil memotivasi anak untuk belajar. Yang kedua, pentingnya menciptakan suasana pendidikan di rumah. Interaksi antara orang tua dan anak sebaiknya diwarnai dengan komunikasi yang baik, pemberian motivasi, pujian, dan teguran yang dapat mendidik anak menjadi lebih baik. Dengan demikian, rumah menjadi lingkungan yang mendukung proses belajar anak. Yang ketiga, perhatian, motivasi, dan kepedulian orang tua adalah kunci. Orang tua yang memberikan perhatian, motivasi, dan kepedulian yang cukup akan membuat semangat bagi anak untuk belajar anak tersebut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi belajar anak adalah yang faktor guru. Guru memegang peran sangat penting sekali dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, mendidik siswa, dan memandu mereka mencapai tujuan pembelajaran. Dari buku Winkel tahun 2014. Peran ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu ada 4. Yang pertama, kepribadian guru. Kepribadian guru yang mencakup penghayatan, nilai-nilai kehidupan atau values, motivasi kerja, dan sifat dan sikap.
Yang kedua, guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik yang mencakup inspirator dan korektor, penjaga disiplin, umur dan jenis kelamin. Yang ketiga, guru sebagai didaktikus, yaitu guru yang mencakup keahlian dalam penggunaan prosedur didaktikus, keahlian dalam penguasaan materi, gaya memimpin kelas, berkomunikasi dengan siswa, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat atau yang terakhir adalah rekan seprofesi, yaitu guru dapat menjadi sebagai rekan seprofesi di sekolah tersebut. Yang berikutnya, faktor sekolah. Faktor sekolah sangat mempengaruhi proses belajar mengajar dalam kelas. Secara berturut-turut akan ditinjau dari yang pertama, prasarana dan sarana. Prasarana dan sarana meliputi hal-hal seperti gedung sekolah, fasilitas yang lengkap. Dapat dikatakan bahwa semakin memadai prasarana dan sarana, itu akan semakin lancar juga proses belajar mengajar di sekolah. Tetapi hal itu dapat memungkinkan kelancaran proses belajar mengajar saja. Keterampilan didaktif staf guru dan motivasi belajar siswa jauh lebih penting daripada kelengkapan fasilitas belajar. Yang kedua, suasana di sekolah. Suasana di sekolah dapat dilihat dari bagaimana para siswa bergaul satu sama lain di sekolah dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan di sekolah. Oleh karena itu, siswa atau guru harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. C. Kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah mengikuti rancangan pendidikan nasional yang telah ditentukan untuk berbagai jenjang dan jenis pendidikan sekolah. Sekolah mungkin mempunyai tujuan institusional sendiri dan mengikuti beberapa prosedur khusus dalam rangka mengelola pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, kurikulum mengandung makna yang sangat pokok bagi proses belajar mengajar di sekolah. D. Sistem progresi siswa. Dengan adanya sistem progresi siswa ini, dapat membantu guru dan orang tua untuk memahami kemajuan siswa dan memberikan dukungan yang tepat untuk membantu siswa mencapai potensi mereka. E. Pengelompokan siswa. Pengelompokan siswa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pengelompokan kualitatif dan yang kedua, pengelompokan kuantitatif. Pengelompokan kualitatif terdiri dari kelompok tahunan, kelompok keluarga, kelompok berkemampuan kurang lebih sama di semua bidang, dan kelompok berkemampuan kurang lebih sama di bidang tertentu. Yang kedua, pengelompokan kuantitatif. Dalam hal ini, pengelompokan siswa secara kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan kelompok kecil dan kelompok besar. F. Pengelompokan tenaga pengajar. Seperti setiap tenaga pengajar diberi tanggung jawab untuk masing-masing bidang studi, seperti guru matematika bertanggung jawab untuk bidang studinya, dan sebaliknya guru ekonomi bertanggung jawab untuk setiap bidang studinya di dalam kelas. G. Pelayanan kepada siswa di luar bidang pengajaran. Seperti guru memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada para siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar dan memiliki banyak masalah, sehingga para guru bisa melayani para murid tersebut agar tidak mengalami depresi atau gangguan pada pembelajaran. H. Kontak dengan orang tua siswa. Hubungan ini biasanya berlangsung melalui pembagian laporan hasil belajar siswa kepada orang tua, sehingga para orang tua bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak mereka di dalam sekolah. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor sosial dalam belajar, di mana faktor sosial dalam proses belajar mengajar mencakup berbagai elemen yang berasal dari interaksi manusia di sekitar siswa. Faktor-faktor ini dapat memiliki dampak signifikan terhadap motivasi, konsentrasi, dan prestasi akademik siswa. Kemudian,
Diperlukan adanya yang pertama, interaksi sosial. Yang dimaksud dalam interaksi sosial ini yaitu jika seorang siswa merasa diterima dan didukung oleh teman-teman, gurunya, maupun lingkungan sekitar, maka siswa ini cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Sebaliknya, jika terjadi konflik atau ketidakcocokan dalam interaksi, hal ini dapat mengganggu proses belajarnya. Kemudian yaitu norma dan nilai. Yang dimaksud dalam norma dan nilai yaitu di dalam kelas norma seperti saling menghormati dan kerjasama dapat meningkatkan motivasi siswa. Misalnya, jika nilai kejujuran ditonjolkan, siswa akan lebih cenderung untuk jujur dalam ujian dan tugas. Dan yang terakhir yaitu dukungan sosial. Yang dimaksud dalam dukungan sosial ini yaitu ketika seorang guru memberikan dukungan emosional kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Contohnya, seorang guru yang menyediakan waktu tambahan untuk membantu siswa memahami materi yang sulit untuk dipahami siswa tersebut. Next. Dan yang terakhir yaitu faktor situasional. Faktor situasional merupakan kondisi eksternal yang mempengaruhi proses belajar maupun mengajar, namun bukan tanggung jawab langsung guru atau siswa. Hal ini tertulis dalam buku Winkel pada tahun 2014. Faktor-faktor ini meliputi yang pertama keadaan ekonomi. Yang dimaksudkan dalam keadaan ekonomi merupakan kesulitan ekonomi yang mengganggu konsentrasi guru dan siswa karena mereka disibukkan dengan masalah keuangan. Contohnya yaitu ketika terjadinya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, tentunya akan membuat guru mencari kesempatan memperoleh pendapatan tambahan untuk menutup kebutuhan keluarganya. Demikian pula siswa akan memikirkan kemampuan ekonomi keluarganya yang kurang. Dari contoh ini menggambarkan bagaimana masalah ekonomi dapat membebani pikiran guru dan siswa sehingga sulit untuk fokus pada kegiatan belajar maupun mengajar. Yang kedua, faktor keadaan politik. Yang dimaksud dalam keadaan politik ini yaitu ketidakstabilan politik dapat menciptakan rasa tidak aman dan mengancam yang berdampak negatif pada proses belajar maupun mengajar. Misalnya, ketika terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 beserta ekornya, yang mengakibatkan kondisi psikologis yang kurang menguntungkan untuk menunaikan tugas di sekolah, bahkan mengakibatkan pergeseran tahun ajaran sampai pada tahun 1979. Ini menunjukkan bagaimana peristiwa politik yang besar dapat mengganggu stabilitas pendidikan dan menciptakan ketidakpastian. Selanjutnya yaitu faktor keadaan waktu, yang dimana jumlah hari efektif dalam tahun ajaran mempengaruhi kecepatan guru dalam menyampaikan materi. Waktu yang kurang dapat membuat guru terburu-buru sehingga siswa kesulitan memahami pelajaran. Contohnya yaitu bila guru berpendapat bahwa waktu yang tersedia cukup untuk menyelesaikan materi pelajaran yang diwajibkan, dia akan mengajar dengan tenang. Tetapi bila waktu diperkirakan akan kurang, dia akan mengajar dengan tergesa-gesa. Hal ini menggambarkan bagaimana keterbatasan waktu dapat mempengaruhi strategi mengajar guru dan pemahaman siswa. Kemudian, faktor alokasi tempat, di mana lokasi sekolah yang dekat dengan jalan raya dapat menimbulkan polusi suara dan udara, dan ini akan mengganggu konsentrasi belajar siswa dan proses mengajar pendidik. Contohnya yaitu ketika area kebun atau lapangan di sekolah kena pemotongan, hal ini akan mengakibatkan ruangan kelas yang semulanya terletak agak jauh dari jalanan, akhirnya terletak di pinggir jalan yang ramai penghuninya dan terpaksa menikmati polusi udara dan suara. Hal ini menunjukkan bagaimana lingkungan fisik sekolah dapat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu keadaan iklim dan musim, di mana cuaca panas atau musim dapat menurunkan kondisi fisik guru maupun siswa, sehingga mengganggu konsentrasi belajar dan mengajar. Sebagai contoh, misalnya sekolah yang masuk pada siang hari di daerah yang berhawa panas akan menghadapkan guru dan siswa pada tuntunan melawan rasa kepanasan dan mengantuk. Ini menggambarkan bagaimana faktor cuaca dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental siswa, yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan mengajar. Next. Yang terakhir, kesimpulan.
Faktor yang mempengaruhi belajar secara eksternal, mulai dari peran orang tua di rumah, kualitas guru di kelas, fasilitas sekolah yang memadai, hingga kondisi sosial dan situasi yang kita hadapi sehari-hari, semuanya memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman belajar. Namun, yang perlu diingat adalah faktor-faktor ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, lingkungan rumah yang suportif bisa jadi model penting bagi siswa untuk menghadapi tantangan di sekolah. Guru yang inspiratif dapat memotivasi siswa untuk belajar, bahkan di tengah keterbatasan fasilitas. Adapun referensi yang kami kutip dalam pembahasan terkait faktor-faktor belajar secara eksternal, yaitu dari buku Bapak Surya Brata dengan judul Psikologi Pendidikan, kemudian Winkel dengan judul Psikologi Pengajaran, kemudian ada buku dari Bapak Yusuf dan Maliki dengan judul buku Psikologi Pendidikan, dan yang terakhir ada dari Bapak Rohmanwer dengan judul buku Psikologi Pendidikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang teman-teman berikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton dan menyaksikan penjelasan kami. Semoga segala ilmu yang kami berikan kepada teman-teman bermanfaat. Kemudian untuk sesi diskusi akan kami buka pada pertemuan mata kuliah psikologi pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih.